ya. Tinggal kita lihat saja yang lain-lainnya. Jadi kalau mau lebih kalau mau lebih pasti gitu ya, adalah kita menguraikan menjadi persamaan suku banyaknya, baru nanti ditentukan. Wahyu, lampu di rumahnya udah nyala? Belum, Bu. Baterainya masih bertahan? Masih, Bu. Ini saya pakai HP, Bu. Masih 35. Semoga sampai kuliahnya selesai ya. Iya, Bu. Johan udah selesai ngitungnya? Belum, Bu. Belum. Farhan? Belum, Bu. Beneran dihitung kan? Belum, Bu. Farhan ada 2 ya, Farhan Dwi sama Farhan Adi. Farhan Dwi selesai? Belum, Bu. Dihitung, udah sampai mana fasenya? Axel, udah selesai? Belum, Bu. Ketua kelas harus memberikan contoh yang baik ya. Pusing juga, Bu. Miring apa? Miring. Oh, baris pertama. Kenapa? Gimana, Alex? Iya, enggak, ini tadi kalau dari sini ya, bukan ketemu. Kalau dari sini, secara kasat mata, kita bisa tahu bahwa salah satu nilai lambdanya itu sama dengan 3. Ini dari sini. Bukan berarti baru ketemu, ya secara kasat mata. Gitu. Untuk memastikan, kita harus mengubahnya menjadi suku banyak, persamaan karakteristik suku banyak. Ini tadi, nih. Yang lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda X kuadrat ditambah bla 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 ini. Tapi saya nggak yakin ini ya. Ini saya nggak yakin dari persamaan yang 2 terakhir ini segini. Jadi silahkan kalian hitung dulu benar-benar hasilnya kayak gitu nggak. Karena saya kurang yakin. Ya, kalian cari dulu ya.
Ayo, udah selesai belum? Oke, lihat sini ya. Ini karena saya tahu kalian nanti siang ada kuliah lagi, jadi kita agak percepat saja ya. Jadi asumsikan tadi udah kita hitung semua, ya. Oke, ya didapat bahwa itu ya dari persamaan ini persamaan karakteristiknya, kemudian anggapnya suku banyak tadi udah kita kerjakan. Nah dari sini kita dapat nih, ini dari sini didapat bahwa adalah lambda dikali dengan lambda kurang 2, lambda kurang 3 dikurang lambda ya. Diasumsikan ya, diasumsikan udah dihitung semua. Ini lama soalnya nungguin kalian hitung ya. Ya, bahwa lambda sama ini ya. Ya kalau dari persamaan terakhir ini kita tahu nih, bahwa lambda satunya 0, lambda min 2 ini lambda min 2 dapatnya adalah 2, kemudian 3 min lambda ini dapatnya lambda sama dengan 3. Jadi berapa nilai eigennya? 0, 2, dan 3. Ya. Nah, setelah kita menentukan nilai eigen 0, 2, dan 3, ya. Berarti inilah dari persamaan ini kita dapat bahwa nilai eigennya segini. Nah, bagaimana kalau misalkan nilai eigen matrik diagonal? Kalau kita punya matrik diagonal, matrik yang semuanya 0 kecuali pada diagonal utamanya, kita nggak usah capek-capek buat ngitung, ya. Jadi ini persamaan karakteristiknya seperti ini tadi, nih 2 dikurang lambda, 5 kurang lambda, 6 kurang lambda, 1 min lambda. Ya, kita nggak usah pusing atau kita nggak usah mengeluarkan effort yang besar untuk menjadi persamaan cukup banyaknya. Cukup bahwa pada diagonal utama ini merupakan nilai eigennya. Berarti berapa nilai eigennya? Ada 4, 2, 5, 6, 1. Jadi nilai eigen matrik diagonal adalah elemen diagonal utamanya. Oke, nah kemudian gimana kalau misalkan menentukan apakah suatu skala itu merupakan nilai eigen? Jadi kita punya nilai ini, punya skala, skalanya 204. 204 ini merupakan nilai eigen enggak? Nah, caranya seperti apa untuk menentukan apakah dia nilai eigen atau tidak? Kan nilai eigen ditentukan dari determinan, ya, determinan. Nah, kalau nilai determinannya, berarti determinan sama dengan 0. Ya, kalau determinan kan tadi det-nya det A min lambda I sama dengan 0. Jadi kita hitung dulu. Kalau tadi kita masukin dari persamaan ini, kita punya matrik ini, kita masukin nilai eigennya 2. 2 dikurang 2, 4 kurang 2, 0 kurang 2. Berarti kan matriknya menjadi apa? Menjadi 2, menjadi 0, 2, 0, 0, 2, 0, kemudian 0, 1, min 2. Nilai eigennya berapa? Nilai eigennya 0. Nilai determinannya 0, berarti 2 ini adalah nilai eigen. Sekarang kita masukin kalau misalkan 0, 2 kurang 0 berarti 2. Kemudian di sini 2, di sini 0. 0, 4, 0. 0, 1, 0. Ya. Setelah kita hitung, ternyata nilai determinannya sama dengan 8, dia nggak 0. Berarti ini, 0 ini bukan nilai eigen. Ya tadi angka 4, kita masukin lagi ke matriknya, kita kurangi dengan pada elemen diagonal utamanya. Ini matriknya berubah menjadi adalah min 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, min 4. Setelah kita hitung, dapat nilai determinannya sama dengan 0. Nah, kalau nilai det-nya sama dengan 0, berarti 4 merupakan nilai eigen. Ya. Jadi kalau misalkan kuncinya apa? Kalau nilai det-nya ini tidak sama dengan 0, berarti dia bukan merupakan eigen. Ya. Kalau misalkan dia sama dengan 0, berarti dia nilai eigen. Jadi kamu ini kita lihat punya 204. Jika det-nya tidak sama dengan 0, merupakan nilai eigen. Kalau 0, berarti dia bukan nilai eigen.
ya, ini kebalik ya. Kalau tidak 0, kalau nilai D-nya tidak sama dengan 0 berarti dia tidak 0 ya, benar, tidak 0 itu kan berarti nilainya bisa 1, 2 atau 3 ya. Tidak 0 berarti dia bukan. Kalau dia 0 berarti dia nilai eigen. Kebalik ya. Jadi setelah kita hitung ternyata 0 bukan merupakan nilai eigen. Kenapa? Karena nilai det-nya sama dengan 8. Oke. Ya, jadi di situ. Nah, kemudian kita lihat kelipatan skalar vektor. Nah, kita lihat skalar vektor bahwa AX sama dengan 2X. Ya, berarti kita tahu bahwa 2 ini adalah nilai eigen. Nah, kemudian kita lihat ada kelipatan skalarnya. Jadi si A ini asumsikan kita kalikan dengan 10. X-nya, si X-nya kita kalikan dengan 10. Yang tadi X-nya adalah si min 4, min 6, 2. Maka 10X jadi min 40, min 60, 20. Nah, maka yang sebelah kanannya menjadi 2 dikali 10X juga. Berarti ini tadi 2 dikali 10X-nya berapa? 10X-nya adalah min 40, min 60, 20. Ya. Nah, ini berlaku untuk seluruhnya. Jadi kalau AX sama dengan lambda X, maka kalau kita punya skalar ya di mana A dikali K X sama dengan lambda dikali K X ya. Jadi hasilnya sama. Oke, ini untuk kelipatan skalar vektor eigen. Nah, kemudian ya, ini sama tadi sambungannya dari depan. Kesimpulannya apa? Bahwa kelipatan skalar yang tak nol, jadi skalarnya itu tak nol, ya, nilai K-nya tidak sama dengan nol dari vektor eigen adalah vektor eigen terhadap nilai eigen yang sama. Jadi ini merupakan vektor eigen dari mana? Dari nilai eigen 2. Jadi mau 2, mau setengah gitu ya, mau 10. Itu merupakan vektor eigen dari mana? Dari si 2. Jadi dia berlaku kelipatannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Bentar ya, lagi azan.
Kita lanjutkan ya. Tadi bahwa kita lihat bahwa kelipatan dari kelipatan skalar vektor eigen juga merupakan vektor eigen terhadap nilai eigen yang sama. Nah, bagaimana kita bisa menentukan semua vektor eigen? Ya, jadi untuk berlaku kelipatannya bagaimana kita menentukan apakah dia vektor eigen atau bukan. Nah, misalkan diberikan matrik A dan salah satu nilainya adalah eigen. Ya, eigennya misalkan lambda. Tentukan semua vektor eigen yang berkesesuaian dengan lambda. Nah, kemudian vektor-vektor eigen A yang berkesesuaian dengan lambda sama dengan 3 dapat diperoleh dengan misalkan SPL-nya A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, vektor eigen adalah anggota 0 dari A dikurang lambda I. Ya, ini 0 dikurang lambda I, ini adalah vektor eigen, ya. Oke, kemudian dia himpunan semua penyelesaian dari sini, kemudian himpunan semua vektor eigen yang berkesesuaian adalah ini. Dikurang 0, 0-nya masih di luar. Nah, kemudian kita lihat di sini, 0-nya udah masuk ke dalam sini, dalam lingkaran merah jambu atau pink. Nah, ini namanya ruang eigen. Ruang eigen adalah ruang eigen dari A yang berkesesuaian dengan lambda atau nilai eigen terdiri atas semua vektor eigen. Semua vektor eigen baik itu kelipatannya yang sama dengan nilai eigen tertentu dan vektor 0. Ya, jadi vektor 0 masuk ke sini. Itu namanya adalah ruang eigen. Yang tadi dia di luar, kemudian dia berada di dalam. Nah, kemudian kita lihat di sini. Bagaimana kita proses penentuan ruang eigen? Ya, jadi ingat ruang eigen tadi adalah himpunan semuanya ya. Diberikan matrik A, ya matrik A yang berkesesuaian dengan si vektor dengan salah satu nilai eigennya lambda sama dengan 3. Oke, sekarang kita lihat case-nya dulu. Bentar ya. Oke, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita masukin tadi bahwa si SPL adalah A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Kita masuk, kita dapat di sini bahwa SPL-nya adalah A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0.
Kita lihat ya, lambdanya tadi ya diberikan matrik A, vektor matrik A yang salah satu nilai eigennya adalah 3. Ya, tentukan semua vektor eigen yang berkesesuaian dengan lambda sama dengan 3. Jadi kita masukin ya, kita masuk ke persamaannya tadi adalah SPL A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita dapat si matrik A dikurang lambda I-nya berapa? Adalah min 2, 1, 1, 0, 0, 3, min 2, 1, min 2. Dikali X-nya, X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat apa? Bahwa persamaan 1, ya, dia adalah min 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Persamaan kedua kita dapat ya 3X3 sama dengan 0. Dari persamaan ketiga kita dapat min 2X1 ditambah X2 ditambah min 2X3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat apa? Bahwa si X3 sama dengan 0 ya. Dari persamaan 2, kita dapat X3 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi apa? Min 2X1 ditambah X2 ya, sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Bahwa X2 sama dengan 2X1. Jika X1 sama dengan A, berarti X2 sama dengan 2A. X1 sama dengan A, X2 sama dengan 2A. Kita susun lagi. Ya, berarti X1-nya A, X2-nya 2A, X3-nya 0. Nah, ini kita lihat ya. Berarti A dikali 1, 2, 0. Nah, berarti kita lihat ini adalah si vektor eigen yang berkesesuaian. Jadi kita lihat dengan nilai himpunan vektor eigen yang berkesesuaian dengan nilai eigen sama dengan 3 itu adalah A 1, 2, 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan A elemen bilangan real. Ya, jadi A-nya boleh berapapun. Mau 1, mau 2, mau 3, bahwa dia adalah kelipatan dari 1, 2, 0. Ya. Dengan nilai eigen sama dengan 3. Kalau nilai eigennya nggak sama dengan 3, mungkin beda lagi matriknya. Ya. Atau vektornya beda lagi. Jadi berapapun nanti nilai A itu adalah si ruang eigennya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk ruang eigen? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ruang eigen itu pada himpunan vektor eigen yang berkesesuaian dengan nilai lambda tertentu. Nanti ada case-nya di belakang ya. Karena nanti si vektor-vektor eigen ini akan kita kumpulkan menjadi satu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk ruang eigen? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Lanjut ya. Karena udah jam 12. Kalian mulai kelas Kalian mulai kelas CCAT jam berapa sih? Jam 1. Jam 1 ya. Oke. Jadi kita cepat aja ya. Jadi kita langsung ke poin-poin. Nah, bagaimana kalau nilai eigen untuk matrik pangkat? Jadi kalau misalkan kita punya matrik pangkat, matrik A-nya adalah ini. Kemudian A pangkat 2 kan berarti dia adalah si A kali A. Ya, A kali A berarti kita lihat ya. Kalau misalkan AX ini sama dengan lambda X. Oke. Nah, berarti kalau kita dikalikan sebuah matrik yang sama,
Kemudian dia sama dengan si A lambda X. Ini artinya bahwa A kuadrat X sama dengan lambda dikali A kali X. Ya, lambda kali X apa? Lambda kali X adalah si lambda juga kan? AX ini kan adalah lambda kan? AX adalah lambda, berarti lambda kuadrat X. Ya, jadi A kuadrat X sama dengan lambda X. Jadi artinya apa? Kalau misalkan dia pangkat bagaimana kalau pangkat 13, pangkat 20. Jadi jika N adalah bilangan bulat positif dan lambda adalah nilai eigen dari matriks A, maka lambda pangkat N adalah nilai eigen dari AN. Jadi kalau misalkan mau dia pangkat 13, berarti lambdanya lambda pangkat 13. Mau pangkat 101, misalkan berarti lambdanya pangkat 101 dikali X. Ya, jadi itu untuk nilai eigen matriks pangkat. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung-bingung. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kalau dia matriks singular. Matriks singular itu apa sih? Matriks yang nilai determinannya sama dengan 0 dan dia nggak punya inverse. Kenapa? Karena tadi kan udah dibahas di depan bahwa si A inverse itu adalah seperdet A dikali adjoint. Kalau nilai determinannya aja sudah 0, gitu ya, dikali adjoint, kan ini hasilnya tak hingga, ya kan? Tak hingga berarti dianggap tidak punya, atau anggap sama dengan 0. Berarti dia nggak punya A inverse. Ya, jadi kalau misalkan matriks singular adalah matriks yang datanya sama dengan 0 dan dia tidak punya inverse. Jadi matriks singular adalah matriks yang tidak punya inverse. Ya, kalau matriks yang tidak punya inverse apa? Kalau misalkan nilai lambdanya sama dengan 0. Gimana dong Bu kalau lambdanya sama dengan 0? Nah, 0 ini nilai lambda atau nilainya nilai eigen atau bukan? Ya tadi ya. Yang kita masih ingat nggak yang 2, 0, 4 apakah skalar ini nilai eigen atau bukan ditentukan dari determinannya. Ya kan? Kalau det-nya sama dengan 0 berarti kan berarti dia nilai eigen. Ya, kalau misalkan nilainya tidak 0 berarti dia bukan nilai eigen. Nah, berarti 0 ini ya dengan catatan 0 dia merupakan nilai eigen jika dan hanya jika kalau matriks A-nya tidak punya inverse. Kalau matriks A-nya punya inverse, berarti 0 ini bukan nilai eigen. Oke ya, jadi dengan catatan itu dulu ya. Jadi kalau misalkan kita punya lambdanya sama dengan 0, kita hitung determinannya dulu. Tadi kalau misalkan dari hasil matriksnya ternyata 0 ini menghasilkan determinannya sama dengan 0. Ya. Dan dia tidak punya inverse, berarti 0 merupakan nilai eigen. Karena kunci dari nilai eigen adalah determinannya sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana matriks transpose? Nah, kalau matriks transpose dengan catatan dia akan sama. Ya, dia akan sama dengan catatan bahwa determinan dari B sama dengan determinan dari B transpose-nya. Jadi kalau B tidak sama dengan det B transpose, berarti nilai eigennya berbeda. Kalau nilainya sama, berarti nilai eigennya juga sama. Ya, jadi nilai lambda dan nilai eigen dari A transpose, A dan A transpose mempunyai nilai eigen yang sama kalau det B sama dengan det B transpose. Sehingga apa? A dan A inverse mempunyai nilai eigen yang sama. Jadi kalau matriks A dan matriks A inverse juga nilai eigennya sama. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita break dulu ya, break dulu 10 menit, 15 menit. Yang mau sholat silakan. Jadi yang mau nyemil silakan sebelum kita masuk ke diagonalisasi ya. Nanti kalau kita udah masuk diagonalisasi, ini titik puncak dari nilai dan vektor eigen. Karena rangkuman semuanya dari depan sampai belakang. Mulai dari vektor eigen, nilai eigen, dan ruang vektor eigen. Ya. Oke, kita break dulu 15 menit. Nanti 12.30 kita kembali ya. Yang mau sholat, yang mau makan silakan.
Yang sudah kembali ke posisi boleh raise hand. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke diagonalisasi. Jadi diagonalisasi ini adalah puncaknya ya, atau rangkuman dari masalah eigen, nilai eigen, dan vektor eigen. Nah, kita lihat kapan sih sebuah matrik itu bisa didiagonalisasikan atau bisa didiagonalkan. Yang pertama, kalau dia berukuran n kali n. Jadi hanya matrik persegi atau matrik bujur sangkar yang bisa didiagonalisasikan. Kalau misalkan dia bukan bujur sangkar berarti nggak bisa, ya. Nah, kemudian dia mempunyai n vektor-vektor eigen yang bebas linier. Ya, jadi dia bebas linier. Nah, kemudian buktikan bahwa 1 dan 2 diberikan matrik A, jadi matrik A adalah seperti ini. Kemudian sedemikian rupa sehingga gitu ya, bahwa matrik P mempunyai inverse, ya, bahwa P itu adalah tadi vektor-vektor eigen yang bebas linier, sehingga bahwa AP sama dengan PD, ya. Jadi AP matrik A dikalikan dengan vektor-vektor eigen yang bebas linier sama dengan vektor eigen dikali D atau diagonalisasinya. Nah, kemudian kita lihat mencari vektor matrik D ini seperti apa, adalah kalau semuanya kita kalikan dengan inverse-nya, di sini kita kalikan dengan inverse, ya, kemudian sini kita kalikan dengan inverse, maka yang ini P inverse kali P adalah identitas dikali dikali D, ya. Berarti matrik diagonal adalah PAP, ya, atau P inverse AP. Nah, di mana matrik D, ya, matrik D itu apa? Matrik D itu adalah berisi berisi nilai eigen. Jadi kalau misalkan adalah sebuah matrik identitas yang mana pada diagonal utamanya berisi nilai eigen. Itu kita lihat, ya. Kayak gitu, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat diberikan matrik A berukuran n kali n, akan dicari P sedemikian sehingga bahwa PAP sama dengan D. Tentukan n vektor eigen A yang bebas linier, misalkan P1, P2, P3 sampai dengan Pn. Kemudian bentuk matrik P yang kolom-kolomnya dari P1, P2, P3. Jadi yang pertama kali kita mencari apa ini? Setelah kita dapat, misalkan kita matriknya 2 kali 2, berarti kita punya P-nya ada 2, ada P1, P2. Matriknya 3 kali 3, berarti kita punya 3P, P1, P2, P3, sehingga matrik P-nya berukuran 3 kali 3 juga. Ya. Nah, kalau misalkan 2 kali 2, berarti matrik P-nya berukuran 2 kali 2. Nah, matrik diagonal adalah matrik diagonal yang entry utamanya, ya, entry diagonal utamanya adalah lambda 1, 2, 3 sampai dengan lambda n.
Berarti matrik diagonalnya apa? Matrik D-nya kalau dia 2 kali 2 berarti nilai eigen 1, nilai eigen 2 yang berkesesuaian dengan si PJ-nya atau PJ-nya apa? 1 sampai dengan N. Kita lihat contoh soalnya. Kita punya matrik. Matriknya adalah A, 5, 6, 3, 4. Kita cari dulu nilai eigennya. Berarti 5 min lambda, min 6, 3, min 4, min lambda. Berarti apa? Dia adalah 5 min lambda dikali min 4 min lambda ditambah 18 ya. Min dikurang min 18 itu ditambah. Berarti kita lihat di sini minus 20. Kemudian dikali sini min 5 lambda. Di sini plus 4 lambda plus lambda kuadrat ditambah 18. Berarti lambda kuadrat di sini adalah 1 ya, min 1 min lambda plus min 2. Nah, berarti lambdanya apa? Lambda min 2, lambda plus 1. Berarti lambdanya adalah 2 dan min 1. Oke, ya. Kita punya lambdanya 2 dan min 1. Berarti nanti matrik diagonalnya apa? Matrik diagonal utamanya lah kayak gini. Ya, hasilnya apa? Adalah 2, 0, 0, min 1. Nah, tapi PR kita adalah menentukan ini si P1, P2. Ya, kita lihat di sini masukin kita punya 2 lambda, lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan min 1. Untuk lambda sama dengan lambda 1 sama dengan 2. Kita masukin ke sini berarti A-nya 5 min 2 min 6 3 min 4 2 dikurang 2, sorry. Ya, berarti dia apa? Menjadi apa? Menjadi si 3 min 6 3 min 6. Ini si matrik A-nya. Masih ingat ya bahwa tadi untuk mencari si P-nya atau si ruang eigennya, berarti kita mengenalikan apa? Bahwa si A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Ini sudah A dikurang lambda I. Tinggal kita kalikan dengan X. Berarti apa? 3 min 6, 3 min 6 dikali X1, X2 sama dengan 0. Nah, artinya kita buat jadi SPL-nya adalah ya menjadi 3x1 min 6x2 sama dengan 0. Dari persamaan ini ya, kita dapat ini sehingga bahwa x1 sama dengan 2x2. Jika si x1-nya jika X2 itu sama dengan A, maka X1 sama dengan 2A. Sehingga solusinya adalah apa gitu ya? Si 2A sama A. A-nya kita keluarkan, solusinya 2, 1. Dimana A adalah elemen bilangan real. Ini adalah si P1. Jadi untuk lambda sama dengan 2, ya, dapat P1-nya 21. Sekarang kita masukin untuk lambda sama dengan min 1. Masukin lambdanya sama dengan min 1. Dapat min 1, min 1. Ya. Berarti di sini dia menjadi adalah 4, min 1 jadi tambah plus ya, plus 1 6 min 6, kemudian di sini min jadi plus adalah 3 min 3 ya, jadi persamaannya menjadi
Kalau dapat bahwa A-nya segini, balik lagi bahwa si A min lambda I dikali X sama dengan 0. Berarti 6 min 6, 3 min 3 dikali X1, X2 sama dengan 0. Berarti dapatnya apa? 6X1 dikurang 6X2 sama dengan 0 dan 3X1 dikurang 3X2 sama dengan 0. Dari sini kan kita lihat kelipatannya sama ya. Berarti bahwa 6X1 sama dengan 6X2. X1 sama dengan X2. Kalau X1-nya 1 berarti X2-nya juga 1. Kalau X1-nya A maka X2-nya A. Sehingga bahwa si P-nya berarti adalah ya A atau A1 1, di mana A adalah elemen bilangan real. Ya, berarti bahwa P2-nya adalah 1 1. Kemudian kayak tadi setelah kita dapat P1 P2, apa yang kita lakukan? Kita gabungkan dia menjadi matrik P. Jadi kita dapat matrik P-nya adalah ya. Tadi matrik A-nya ini ya, matrik P-nya adalah 2 1 1 1. Nah, matrik P kita cari inverse-nya. P inverse adalah seperdet P dikali adjoint P. Seperdet P-nya berarti 2 dikali 1 dikurang 1 kali 1. Adjoint-nya berarti 1 2 min 1 min 1. 1 1 1 min 1 min 1 2. Atau P inverse-nya adalah 1 min 1 min 1 2. Baru kita kalikan bahwa P inverse A P sama dengan D. P inverse-nya apa? P inverse-nya 1 min 1 min 1 2. A-nya tadi adalah 5 min 6 3 min 4. Kemudian P-nya 2 1 1 1. Silakan kalian hitung apakah hasilnya adalah 2 0 0 min 1 ya. Kalian hitung dulu. Nih, dari depan ingat bahwa A1 kali A2 tidak sama dengan A2 kali A1. Ya, jadi proses perkaliannya adalah dari depan ke belakang ya. Silakan kalian hitung dulu hasilnya apakah dia sama dengan yang bawah atau tidak. Ya, kalau misalkan nggak sama, berarti yang salah di mana? Yang salah adalah proses pencarian matrik P-nya. Ya, sehingga pencarian P inverse-nya juga berpengaruh. Ya, jadi kalau misalkan hasilnya pada matrik D-nya tidak seperti nilai diagonal utama tidak seperti nilai eigen atau nilai lambdanya, berarti yang bermasalah adalah matrik P-nya. Ya, silakan kalian hitung dulu. Hasilnya sama atau tidak. Kalau sudah selesai, kalian raise hand ya. Ini benar-benar dihitung ya. Biasanya kenapa hitungnya kenapa, Lex? Yang menghitung si PAP-nya ya. P inverse AP-nya. Ini kalau kalian masih ingat ya, PAP itu apa sih? Yang ada kan dulu lagu Korea yang Pineapple Pen. Lihat aja bahwa matrik diagonalisasi adalah Pineapple Pen ya. PAP.
Ya, Alek udah selesai. Kamu nanya sama. Oke. Adit sama. Adi Bu sama Bu. Oke, Adi Satrio. Iya. Oke. Yang lain ayo ditunggu. Ya. Biasanya gitu ya, materi di akhir-akhir itu suka masuk UAS. Biasanya, ya. Jadi kalau kalian menguasai nilai eigen dan vektor eigen, itu sama saja kalian menguasai 25% dari UAS. Menguasai konvolusi kernel, transformasi dan konvolusi kernel, berarti kalian menguasai 50%. Menguasai apalagi ruang vektor dan transformasi 100%. Ya, jadi kalau kalian menguasai ruang vektor dan transformasi, nilai eigen dan vektor eigen, konvolusi dan transformasi kernel, berarti kalian sudah menguasai 100%. Ya, jadi UAS kalian aman. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita nggak ada remedi bukan berarti gitu ya nilai kalian dijamin bagus, enggak. Karena saya nggak punya waktu untuk melakukan remedial. Kenapa? Karena minggu ini dan minggu depan adalah masuk masa sidang skripsi. Jadi nggak akan tempat buat remedial ya. Jadi kerjakan sebaik-baik mungkin, belajar sebaik-baik mungkin. Karena saya yakin kalian pasti bisa ya. Itu tadi kuncinya. Mau dapat 100%, ya kuasain semuanya. Mau dapat poin 50 ya cukup 2 aja. Mau dapat 25 ya cukup kuasain 1. Ini tergantung ke kalian ya. Kalian mau dapat poin berapa? Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Belum, nanti ada materi untuk pengayaan kalian untuk memperdalam. Ini adalah nanti bisa kalian baca ya, masalah diagonalisasi dan masalah vektor eigen. Jadi masalah vektor eigen sama dengan masalah diagonalisasi. Kenapa? Kita mencari nilai eigen dulu, kita masukin nilai eigennya, kemudian kita mencari si ruang eigen atau vektor eigen yang berkesesuaian dengan lambdanya tersebut dengan nilai eigennya, kemudian kita buktikan bahwa nilai eigennya itu benar atau tidak, atau vektor eigennya berkesesuaian atau tidak, dengan cara kita membuktikan atau melakukan diagonalisasi ya. Jadi diagonalisasi adalah puncaknya dari si nilai dan vektor eigen. Nah, untuk latihan kalian ya, sebagai persiapan buat UAS, ini kalian coba matrik ini. Matrik yang 2x2 tadi. Matriknya ini ya, kalian udah tahu tadi dapat nilai eigennya adalah 2 dan 1 ya. Coba. Dua dan 1 ya. Buktikan benar nggak bahwa diagonalisasinya adalah 2001 ya, dengan cara kalian mencari matrik atau vektor si P1, P2 atau si matrik P-nya ya, matrik P dan P inverse. Ini adalah latihan kalian ya untuk menghadapi kelas. Latihannya cukup 1 aja. Ayub bisa ngerjain?
nyoba-nyoba Bu. Nyoba-nyoba ya. Nanti silakan dicoba latihannya ya, dikumpulin, diupload ke e-learning ya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ada yang lupa absen hari Senin? Saya Bu. Absen. Yang lupa absen Pak Esen? Karena saya sudah yakin pasti ada yang lupa absen. Adi Satrio hadir, Raffi Ardi ada? Saya kali ini nggak lupa absen, Bu. Absen ya. Ya, mengharap nggak lupa absen. Ini Raffi Ardi. Raffi Ardi nggak ada. Wahyu Agung masih nyala. Udah Bu, udah nyala. Oh, udah nyala. Ya. Terus Ade Kurniawan. Kurnianto Hijriawan. Kurnianto ada. Johan Kevin. Ahmad Nur Sufyan. Johan hadir Bu. Johan hadir ya. Sufyan. Hadir. Hadir. Rivaldi. Hadir Bu. Hadir. Paslian Sahat. Hadir Bu. Iqbal. Hadir Bu. Alfian Syah. Alfian Syah nggak ada. Ya. Udah semua ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Bu, itu UTS gimana Bu? Berapa Farhan? Yang UTS itu yang belum submit tuh gimana? Yang telat submit tuh. UTS yang telat submit, Ya itu gimana Bu? telat tapi submit. Telat tapi nggak bisa submit lagi Bu itu. Oh, telat tapi nggak bisa submit ya, nanti sabar ya. Nanti akan ada pengampunan dosa ya. Oh itu kapan Bu? Nanti tunggu tanggal mainnya. Kamu siap aja kalau saya bilang. Silahkan upload semua yang ketinggalan. Nah, itu termasuk tugas-tugas. Siap-siap kalian submit lah. Waktunya pasti terbatas. Waktunya nggak banyak ya. Minggu depan berarti UAS kan? Minggu depan belum. Minggu depan adalah minggu tenang. Jadi UAS kita itu di pekan tanggal 18 sampai dengan 22. Oke, siap Bu. Itu online kan ya Bu? Apa? Online kan? Online. Ya. Masa depan siap-siap udah kuliah offline ya sepertinya, karena kita sudah kalau dibilang new normal mungkin menuju era endemi, tapi yang pasti surat edaran dari direktur menyatakan bahwa PNJ sudah 100% offline. Jadi kalaupun misalkan kuliah online masih meneruskan saja, tapi akan berlaku di semester depan. Kompen berlaku Bu ya? Apa? Kompen berlaku lagi? Kompen berlaku lagi. Ya. Udah mulai berlaku kompen. Bu maaf. Wah. Raffi tadi hadir Bu. Raffi Keluar gara-gara internet. hadir. Hadir Bu. Oke, bentar ya. Saya upload materi dulu ya Raffi ya. Oke Bu. Sekaligus tugas sekalian tadi ya. Tidak bisa dibikin online aja gitu Bu, Apa yang online? UASnya gitu. UASnya kan online. Oh UASnya masih online ya, waduh terima kasih. Ikut Sekian semester kamu depan turu lah, ya? Mas. Semester depan. Oh enggak, bersek suaranya. Saya Sufyan kita suruh UAS di kampus aja ya. Nanti dia nanti di awas. Lulu.
Minggu depan bukan libur, kalian belajar seharusnya udah dipakai buat review materi. Tapi kalau misalkan kalian merasa udah cukup materinya, udah berarti kita nggak masuk. Tinggal kalian belajarnya mempersiapkan untuk UAS nanti. Jadi minggu depan itu kalau misalkan Bu, kelas kita masih belum paham materi yang minggu kesekian, materi tentang ini kita bahas nanti ya. Jadi saya tunggu menunggu kesediaan kalian ya. Jadi kalau kalian mau belajar, kita belajar. Kalau kalian merasa cukup dengan apa yang sudah diajarkan, berarti minggu depan kalian belajar sendiri-sendiri. Persiapkan UAS dengan baik ya. Bu minta kisi-kisi Bu. Kisi-kisi mau isi atau mau isi-isi? Isi-isi Bu. Isi sudah jelas Bu. Isi-isi. Isi. Kalian mau isi-isi? Mau Boleh. isi-isi atau mau isi-kisi? Kayaknya kalau isi-isi isinya angka, Bu. boleh Bu. Apa? Kalau isi-isi isinya angka kayaknya. Mau itu Saya aja tanya, Bu, mau isi-isi jawaban atau soal. mau isi-kisi? Nah, Kalau jawaban soalnya Nggak belum boleh, Bu. dibuat. Soalnya belum dibuat, jadi nggak ada jawaban. Ya, Panduan Isi. aja Bu, panduan. Isi berarti Bu yang nanti angkanya doang yang beda pas UAS gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi mau isi-isi ya, bukan mau kisi-kisi. Kalau mau isinya paling dibedain ABC-nya aja Bu. Oh mau isi, oke ya. Dengerin baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau kalian mau isi-isi, ya, isi UAS nanti ada di pertemuan pertama setelah UTS sampai dengan hari ini. Semua isinya ada di situ. Jadi kalian nggak usah khawatir, ada semua ya, nggak ada yang nggak ada. Pokoknya apa yang sudah dipelajari itu yang akan dikeluarkan pada saat UAS. Itu merupakan isi jawaban UAS kalian. Ya. Sangat membantu Bu. Terima kasih. Bu, Membantu Bu. Bu. Ya. Bu. Apa? Itu terus UTS yang belum gimana Bu? Saya kan belum. Tadi kan udah dibahas. Tadi saya ke kamar mandi. Aqua. Lagi kamar mandi sumpah. Aku ada temennya Aqua. Ada. Tuh ya. Ada pengampunan dosa Dli. Nanti ada pengampunan dosa tuh kata Ansil. Pokoknya siapin aja. Alhamdulillah. Pengampunan dosa bukan pemutihan ya. Hanya diampunkan dosanya. Oke Bu. Yang pasti nilai kalian tidak akan lebih besar dari, pokoknya nilainya dan nilai maksimumnya lah untuk yang telat-telat atau yang susulan. Oke Yang Bu. telat atau yang susulan ya. Iya Bu. Ada lagi yang mau Kasih, Bu. disampaikan? Lagi yang mau disampaikan? Request Bu soalnya jangan banyak-banyak. Nggak banyak. Paling Iya, Bu. banyak cuma 3 soal. Saya juga Bu, soalnya. Iya pasti SI. Ya, namun Pilgan aja, Bu, pilgan, Bu. Jadi bukan esai ujian terstruktur ya. Strukturnya nanti kita lihat. Yang pasti nggak banyak. Tawar pilgan. Berapa? Tawar pilgan aja Bu, pilgan. Karena waktunya cuma 90 menit ya, jadi nggak terlalu banyak. Paling soalnya paling banyak 4, ya paling banyak. Jadi berkisar 3 sampai 4. Beranak ya Bu ya. Enggak beranak. Tidak ada. Ya dia tidak berkembang biak. Siap Bu. Sudah, nggak ada lagi. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, karena udah jam 1 lewat. Kalian nanti telat masuk kelas sisi IT. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah join. Sampai ketemu pada saat UAS. Saya tutup dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.